bimbingan dan konseling. Nama ibu nampak? Nama ibu Siti Sarah bisa dipanggil Ibu Siti atau Ibu Sarah. Misalnya di ULKM. Ada yang ingin tanyakan lagi tentang ada? Ada. Cuma itu aja ada cukup. Nah, jadi sebelum kita masuk ke layanan atau pembelajarannya, ibu tahu namanya dan tinggalnya di mana. Nanti Bang satu-satu perkenalkan nama sama tempat tinggal ya. Bisa? Bisa? Dimulai dari cowok yang pertama ya. Kamu dulu. Di depan dulu. Bangun. Perkenalkan nama sama tinggal di mana. Kalau nggak kenal kita nggak sayang kan? Jadi harus mengenal dulu. Saya tinggal di bawah ya. Nah, lanjut. Nama saya Muhammad Umar, saya tinggal di bawah. Belakangnya. Perkenalkan nama saya Zulfian, saya tinggal di Bandung. Yang ini. Perkenalkan saya tinggal di Jakarta dan saya tinggal di MKL. Sudahnya? Nama saya Nadia Laura, tinggal di perumahan Cijeruk. Setelahnya? Nama saya Saudina, tinggal di Nama saya Muhammad Sedia, tinggal di Bekasi. Selanjutnya. Nama saya Dinda Sabila, tinggal di Bekasi. Nama saya Samayanti, tinggal di Bekasi. Nama saya Belakangnya? Perkenalkan nama saya Sarah Lina Lupa, tinggal di Bekasi. Perkenalkan nama saya Syifa Alisa, saya tinggal di Bekasi. Terakhir. Perkenalkan nama saya Hana Okna, saya tinggal di Bekasi. Nah, karena udah perkenalkan semua dan kalian udah tahu juga nama ibu siapa, kita masuk ke layanan. Nah, di sini kita kan pembelajaran BK. Ada yang tahu BK itu apa? Ada? Apa? Yang udah pernah masuk mungkin pas SMP kemarin tuh? Ya, agak seling sedikit. Iya, BK emang bimbingan dan konseling. Tapi arti atau pengertian panjangnya apa? Dan saya masak. Ya boleh yang lain. Cowok. Dan tahu? Enggak. Bimbingan dan konseling adalah suatu interaksi konselor dan konseli untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan individu. Misalnya, kalian ini ada permasalahan apa tentang pribadi, sosial, atau belajar kalian itu bisa konsul ke konselornya dulu. Misalnya di sini Bu Rika, kalau saya sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kita masuk ke layanan prasikal yaitu tentang moralitas, menegakkan moralitas. Dari saya. Ini bagi berdua ya. Bagus sekali. Nah, udah buka semuanya lembar PowerPoint-nya? Nah, apa di situ? Nah, bisa jelasin moralitas itu menurut bahasa kalian, tapi jangan lihat di situ. Hah? Enggak. Moralitas itu berasal dari kata moral, yang artinya berhak istiadat atau nilai-nilai yang dikembangkan oleh individu. Nah, jadi pengertian moral menurut ada beberapa ahli, dia ada menurut Chaplin, Harlock, Wanta itu mengacu pada akhlak yang sesuai dengan sosial dan menyangkut hukum atau adat kebiasaan. Istilahnya moral itu kebiasaan kalian perilaku, sikap atau yang hal-hal apa yang kalian lakukan sehari-hari itu termasuk
Nah, jadi di sini kan anak sekolah banyak kali yang krisis moral, yang seperti gambar di belakang bisa lihat. Nah, itu gambar pertama, gambar apa? Nah, di sini pasti ada kan? Kalau nggak ada masuk guru di jam pelajaran, nggak ada guru pasti tidur lah, main HP atau segala macam. Nah, yang di sekolah yang lebih krisis moral tentang apa? Ada yang tahu misalnya moral apa yang negatif? Apa? Bullying. Nah, bullying, lain di dalam pelajaran misalnya. Makan, selain makan. Nah, bisa. Selain makan, nggak mendengar. Yang seperti yang di belakang duduknya nggak sopan. Ini kita pada ngomongnya tentang moral, tapi dia sendiri tidak mengacu ke moral yang baik. Duduk yang bagus ya. Nah, seperti di dalam pelajaran menyontek, banyak nyontek. Enggak menyontek, alhamdulillah kalau nggak menyontek ya. Nah, jadi pengertian moral adalah sikap atau tingkah laku individu yang melakukan sesuai mengenai hal positif atau negatif. Nah, yang mengenai suatu hal positif negatif itu yang tadi. Nah, misalnya hal yang negatif menyontek, makan, bullying. Nah, di sini itu bukan moral, tapi moral negatif. Sebenarnya yang akan kita tampilkan di jam sekolah itu adalah moral positif, seperti menghargai guru, menghargai teman. Yang bullying itu harus bisa menghargai teman, tidak membuli temannya dengan dibully itu kan terjadi bullying itu karena ada kekurangan teman kan bisa terjadi bullying. Nah, di situ sebenarnya dengan kekurangan teman itu kita harus bisa menghargai. Nah, dan menghargai guru di depan didengarkan akan ngomong itu. Dan kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan seseorang. Nah, yang kita miliki misalnya kita bisa menghargai orang, bisa mencintai, menyayangi. Nah, itu dilakukan dengan suatu tindakan. Jangan ada rasa ada di dalam diri, misalnya kita iba terhadap kekurangan orang, tapi kita nggak melakukan tindakannya. Paham maksudnya? Paham. Nah, yang kedua ada perkembangan moral. Nah, dibalik ke tulisannya ya. Nah, perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Nah, perkembangan moral ini kan sebenarnya perkembangan yang lebih ke positif, tapi sekarang banyak anak sekolah yang ke negatif. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Perkembangan moralitas adalah perubahan perilaku yang salah pada diri siswa menjadi perilaku yang baik. Nah, perkembangan moral itu seperti meningkatkan moral yang tadi yang negatif menjadi moral yang positif. Kalian di sini banyak yang seperti contoh-contoh yang negatif tadi. Enggak. Alhamdulillah ya. Ada. Nah, yang selanjutnya ada aspek-aspek moralitas. Yang pertama ada perolehan moral. Perolehan moral adalah hasil dari pengkondisian dan modeling yang ditampilkan untuk mengubah moral negatif menjadi positif. Nah, ini contohnya seperti kamu tadi. Dan pencapaian usia dalam bermoral yaitu tergantung dengan usia-usianya. Mungkin kecil, oke dia nggak apa-apa misalnya makan sambil tidur. Itu kan anak kecil, umur dari 0 sampai 3 tahun. Tapi setelah umur 3 tahun ke atas itu udah bisa diajari makannya itu sambil duduk gitu. Nah, kalau sekarang umur kalian umur berapa? 15. Nah, 15 sekarang nggak kan ada juga tuh makan atau minum sambil jalan berdiri. Sebenarnya moral yang betul itu gimana? Duduk. Nah, itu lebih ke pencapaian usia dalam bermoral. Nah, relatif kebudayaan ada moralitas bersifat relatif secara budaya dan pendidikan. Nah, jadi misalnya ada yang mengatakan, Bu, moral itu kan kalau di luar nggak pakai jilbab, kan? Tapi kalau di kita di Aceh ini kan masih pakai kerudung gitu. Itu bagaimana menurut mereka? Itu tergantung kebudayaan lagi. Karena moral itu bukan keseluruhan dunia, tapi dia tergantung budaya-budayaan. Dan moral itu ada nilai-nilai di suatu budaya. Misalnya budaya ini mengatakan
itu harus bermoral, yang bagi poinnya tidak boleh ribut, memakai jilbab, dan harus berpakaian sopan, murah senyum. Nah, sedangkan di luar lain lagi nilai-nilai moralnya. Moral itu mereka nggak mesti harus senyum, tapi nunduk aja gitu, itu udah bermoral bagi mereka. Nah, jadi relatif kebudayaan itu, moral itu tergantung di mana kita berada, tergantung bagaimana nilai-nilai moral yang ada di suatu negara tersebut. Paham maksudnya? Paham? Apa maksud relatif kebudayaan tadi? Yang pakai dasi? Apa? Tadi baru aja dijelaskan kan? Tahu? Paham? Contohnya, seperti tadi bisa juga jelasinnya. Nah, yang suasana kondisi keadaan dunia kita ini kan juga seperti contoh. Nah, di sini sekolah ini nggak wajib bermasker. Tahu gimana? Kalian tuh nggak bawa masker. Ada yang bawa, ada yang nggak kan? Nah, tapi kalau di luar sampai ke kota sana yang nggak ada masker kan disuruh pulang. Nggak balik. Itu kan nggak taat peraturan. Itu kan juga bermoral. Itu contohnya. Misalnya mungkin bukan nggak wajib bermasker ya, tapi kadang di sini kalian sama ya. Nah, selama mungkin kan nggak terlalu wajib karena nggak pulang-pulang pergi atau nggak berinteraksi di luar kan. Nah, jadi kalau yang orang-orang kota kadang nggak asrama, mereka kalau berinteraksi jadi harus wajib masker. Nah, di situ kan termasuk nilai moralnya juga. Kenapa? Kalau kita yang nggak pakai masker, dia kan melanggar aturan, melanggar nilai ada ketentuan-ketentuan di suatu tempat. Nah, di sini nggak pakai masker ya nggak apa-apa karena di sini asrama kan, jadi kurang berinteraksi di luar, jadi mungkin ya nggak apa-apa gitu. Bisa dijelasin kembali contohnya? Ya. Relatif ke aspek moral, relatif kebudayaan. Contohnya aja guys, itu bilang tadi. Contoh. Ya, misal perbedaan itu yang tentang kebudayaan. Menurut budaya, misalnya kalau kita kan pakai kerudung, itu kalau bagi beda tempat, beda, kalau bagi kita tuh diwajibkan ataupun memang harus. Ya. Kalau beda tempat, terus mereka pakai apa enggak? Ya, makasih atas pengertiannya. Nah, yang selanjutnya ada aspek keterlibatan pendidikan. Nah, ini memang aspek yang paling penting karena kenapa? Moral itu sangat penting di dalam pendidikan. Kan sering tuh pas upacara pembina upacara bilang pentingnya akhlak moral lebih daripada nilai kita kan, nilai keseharian dan nilai pada pelajaran. Lebih penting moral akhlak daripada kepandaian pada diri siswa. Nah, jadi keterlibatan dalam pendidikan itu emang terlibat sekali. Nomor satu yang terlibat dalam pendidikan itu ialah moral atau akhlakul karimahnya. Nah, jadi kita yang dalam pendidikan ini saya contohkan yang di luar sana yang mungkin nggak ada pendidikan, kita bisa lebih bagus lagi moral daripada orang yang tidak berpendidikan, ya. Nah, aspek moral ini ialah dari model yang ditampilkan juga dari relatif budaya yang ada di lingkungan pendidikan. Nah, yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral seorang anak yang banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, anak memperoleh nilai-nilai moral dan lingkungan terutama dari orang tua. Nah, di sini kan kita emang orang tua dulu yang mengenalkan akhlak bagaimana baik atau tidaknya. Misalnya orang tua itu pun makan sambil berjalan, makan sambil berdiri. Kita sebagai anak pasti mengikuti kan. Nah, jadi misalnya dari orang tua seperti itu, siapa yang bisa mengubah tersebut? Misalnya kalian ini kan belum sekolah, masih umur 4 tahun. Nah, jadi lihat orang tua tuh makannya sambil jalan, sambil minum, kalian pasti mengikuti kan? Nah, itu kan nggak bagus atau nggak sesuai dengan nilai-nilai moral makan sambil berjalan. Nah,
umur 4 tahun belum sekolah. Nah, selanjutnya umur 5 tahun, 6 tahun udah sekolah gitu. Dari guru. Ya, dari guru ngaji, dari sekolah. Nah, dari situ juga, tapi diubah oleh guru dan guru ngaji itu tidak seefektif bagaimana yang diajarkan oleh orang tua. Pasti kalian di rumah sering libur, sering bebas, tapi sampai sekolah susah kan mengubah diri sendiri kalau sekarang. Jadi kalau emang kita udah ada ilmu tentang moral itu bagaimana, moral positif itu bagaimana, atau moral negatif merubah ke moral positif itu bagaimana, itu dari diri sendiri dulu. Emang dari kecil kita dari orang tua dulu, tapi kalau udah besar kita udah ada ilmu dari diri kita dulu kan, niat, baru karena ada motivasi dari guru-guru, dari guru ngaji, bisa kita ubah. Nah, dalam mengembangkan moral awal anak, peran orang tua sangatlah penting untuk membentuk moral yang baik. Nah, ini yang dikatakan moral anak itu emang orang tua sendiri yang peran yang paling penting. Nah, di sini ada juga menurut John Locke faktor-faktor yang mempengaruhi moral siswa. Yang pertama, pengalaman sebagai proses belajar. Pengalaman yang bisa kalian ambil dari proses belajar selama kalian sekolah 15 tahun, umur 15 tahun ini, apa yang bisa kalian ambil tentang pengalaman moral yang baik? Hah? Bisa sama SD, SMP, udah kelas 1 SMA, apa? Makan juga. Selain itu, masa kamu asik itu aja? Dan tahu? Apa? Dan tahu? Hah? Masa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 6 sama 3 tambah 1 nah 10 tahun, ada pengalaman sedikit pun. Apa? Sopan santun. Cara bicara. Nah, boleh. Yang lain? Iya, misalnya kadang kita bicara di rumah aku, tapi sampai di sekolah saya gitu. Sedangkan di lingkungan kita aku tuh agak kasar ya. Beda nanti kita ke Medan gitu, aku tuh mereka yang papa. Tapi kalau kita di lingkungan kita nih aku tuh lumayan kasar. Nah, kalau kita udah ke ranah pendidikan, kita ganti dengan saya itu udah sopan. Nah, boleh ya tentang bicara yang lain. Yang cowok apa? Yang di belakang? Apa pengalaman 10 tahun pendidikan? Apa dia? Sekolah memang pakai sendal ya? Basah. Oke. Apa dia? Selama 10 tahun nggak ada pengalaman? Ada. Tiga. Apa dia? Nggak ada di gambar itu. Di gambar itu semua yang negatif kan? Nah, yang di gambar itu negatif, kita bisa bercontoh untuk jadi orang positif. Lihat. Apa? Hah? Tata krama. Contohnya, tata krama itu lebih baku ya, susah dimengerti kalau emang orang nggak tahu. Tata krama itu banyak. Misalnya kita ke rumah orang memberi salam, mengetuk pintu, gitu tata krama lain. Apa contoh yang di dalam pendidikan? Senyum. Sopan santun. Contoh pengalaman dari pendidikan, misalnya dulu kalau masuk kelas itu kamu nggak beri salam, tapi gara-gara setiap hari lihat nasihat guru, jadi selama ini masuk kelas itu udah beri salam gitu. Selain contoh ibu apa? 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 Sebut kelas sekarang.
Cabut lagi. Alhamdulillah ya, jangan lagi ya. Cabut kelas itu termasuk moral negatif atau enggak? Negatif. Kenapa nih dikatakan negatif? Apa? Karena tidak menghargai. Tidak menghargai siapa? Cabut. Tahu kok, tidak menghargai guru, tapi tetap cabut. Alasan cabut kenapa? Males. Males gak beres sekolah? Gak suka belajar. Ngapain ke sekolah kok nggak suka pelajarannya? Bukan semua pelajaran, cuma saya di pelajaran tuh yang nggak suka. Jadi ya daripada masuk Ini pulang. Itu harus bisa diubah ya. Kita karena kita di sekolah ini punya berapa mata pelajaran di sekolah ini? 12 itu kita harus mencintai. Biarpun kita nggak suka, nih contohnya matematik. Kita nggak suka matematik. Tapi kalau kita suka sama gurunya, pasti kita akan bisa. Dari pengalaman saya ya, saya dulu kelas 1 sampai kelas 3 SD nggak suka matematik, karena saya menghitung aja. Tapi kalau kelas 4 saya bukan mencintai, suka aja dengan cara guru mengajar, mencintai gurunya, lebih suka dengan ibu mengajar, jadi bisa, memang jadi asik aja sendiri. Jadi pas kelas 5 kembali lagi ke guru yang ngajarnya terlalu diam gitu. Tapi karena kita ada dari kelas 4 ini mencintai guru apa aja, jadi bisa. Coba terapkan, guru kita mencintai guru dulu, baru kita mencintai. Kita suka ngomong itu, pasti akan bisa. Jadi kita harus mencintai guru tersebut. Nah, sampai SMA saya mencintai guru matematika, alhamdulillah bisa. Nah, jadi seperti masuk SMA ada kimia dan fisika. Karena kalau bisa matematika, kimia fisika itu akan bisa. Ini jurusan apa nih? IPS. Yang kelas ini? IPS. Itu IPA. Nah, IPA ada kimia kan? Nah, kalau kita bisa matematik, kimia insya Allah pasti bisa. Kita mencintai guru dulu. Semoga kita masuk ke SMA, nggak ada yang bolos kelas ya. Sudah bagus, nak. Bagus. Nah, jadi ada pengalaman keluarga tadi sudah kita contohin, kebudayaan tadi kita udah jelasin. Nah, itu termasuk ke hal-hal yang untuk meningkatkan moral kita. Seperti dari contoh moral yang negatif, kita harus bisa ke moral yang positif agar diri kita ini berhasil ke depan, dihargai oleh orang, lingkungan semuanya. Dan orang itu memandang kita itu pun juga baik. Kalau kita sih mentek, cabut kelas dan nggak rapi berpakaian, itu orang nggak suka dari kita, nggak dihargai gitu kita. Nah, jadi untuk meningkatkan moralitas itu hal-hal yang tadi itu sudah bisa diubah, dan dengan kebiasaan kita apa yang kita lakukan itu sudah bisa kita tinggalin. Kita sering lihat yang moral positif itu yang bagaimana bisa kita dihargai oleh orang. Nah, dari yang tadi Ibu jelasin, siapa yang bisa ambil kesimpulan? Atau ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita mengambil kesimpulan? Ada yang ingin bertanya? Satu aja juga boleh. Ya, tanya. Satu aja boleh. Ada tentang moral. Apa? Apa? Banyak? Banyak itu satu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Masa nggak ada? Kalau nggak ibu tanya nih. Ibu tanya? Kan ada tanya. Dari tadi ibu masih tanya-tanya aja. Tentang moral gimana apa coba, ada yang ditanyakan? Apa ada? Ada tadi. Ada.
kamu bilang tadi cabut kelas, kan? Nah, jadi kita itu harus memperoleh perolehan moral itu dari lingkungan kita. Kita lihat teman kita nggak bolos, teman kita nggak menyontek, teman kita nggak makan minum. Nah, dari moral-moral yang ada teman kita itu kita tarik ke diri kita. Oh, saya nggak boleh nih nyontek. Saya nggak boleh makan minum itu sambil belajar. Saya nggak boleh cabut kelas. Nah, itu yang dari teman kita itu kita peroleh ke diri kita. Nah, makanya dikatakan perolehan moralitas. Arti perolehan moralitas itu ialah kita peroleh dari teman-teman kita. Moral yang positif kita dapati dari teman kita. Nah, itu dikatakan perolehan moral. Apa yang ditanya oleh kawan tadi? Tentang apa? Apa arti perolehan moralitas? Misalnya kayak tadi kalau kita tengok kawan yang dulu Kayak tadi apa? Nah, apa? Dia kalau saya itu sebagai seorang itu kita harus melakukan tindakan. Iya. Iya itu. Nah, kita dia bandel gitu, kita harus ubah itu. Itu boleh juga dan teman kita nyakin, tapi ini kita diri sendiri ini memperoleh gitu. Itu arti perolehan. Kalau itu si A yang bandel ini dia memperoleh moral atau dia dapat dari si B. Nah, moral yang positif tadi itu dia dapatin dari si B. Tapi si A ini memperoleh moral, perolehan moralitas dari si B. Itu arti pengertian dari moralitas. Dari perolehan moralitas. Kita dapatin dari teman kita yang memang dia itu fitur yang positif gitu. Orang-orang positif kita dapatin dari dia. Paham? Paham. Yang Rian paham? Paham. Apa? Coba ulang sekali lagi. Oh, paham. Apa? Diam dulu ya. Apa? Nah, jadi lihat bertanya, ada lagi yang bertanya? Ada. Nah, jadi karena nggak ada yang bertanya lagi, bisa kalian ambil kesimpulan yang sudah Ibu jelaskan sama yang kalian lihat di foto ini tuh. Pikir aja boleh jelasin. Atau pakai bahasa yang sudah Ibu jelasin tadi. Tadi cowok udah bertanya cewek ya, yang tunjuk ya. Kalau nggak itu tunjuk, ini nggak ada yang mau. Nah? Nah? Iya mau. Gak apa, kesimpulan aja. Pikir aja boleh. Gak mau? Gak apa. Ini aja nih. Bisa. Coba bisa dari kesimpulan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, coba. Jadi kita bisa bedain yang mana hal negatif sama positif. Contohnya misalnya kalau negatif cabut sekolah, dan kalau hal positifnya lebih mendengarkan guru atau menghargai. Nah, kita bisa jadi ke moral positif atau kita masuk ke hal yang moral positif itu bagaimana tindakannya? Perubahan dari moral negatif ke moral positif itu bagaimana? Atau misalnya karena apa kita bisa jadi ke moral positif? Misalnya kita cabut sekolah tadi, tiba-tiba kita nggak cabut di sekolah, pasti kan itu ada hal-hal yang di belakang itu ada pendorongnya itu. Karena apa? Karena kita ini Bu, kita terinspirasi karena kita lihat kawan kita, kawan kita rajin gitu, ngerjain tugas tiap hari masuk kelas, jadi kita ada rasa iri pengen jadi kayak dia. Kita bisa berubah. Karena termotivasi ya, termotivasi karena teman ya. Karena itu kita harus sering-sering lihat yang teman-teman rajin, teman-teman yang nggak suka cabut. Jadi kita termotivasi dengan si teman tadi gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa untuk meningkatkan moral itu lebih penting dorongan dari diri kita sendiri, orang tua, dan lingkungan kita.
kita. Yang pertama dari niat kita ingin berubah menjadi lebih baik. Orang tua pun dukung, orang tua pun kasih support untuk kita menjadi yang lebih baik, dan lingkungan kita itu juga mendukung kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sampai sini saja Ibu menjelaskan tentang layanan klasikal bimbingan dan konseling yang berjudul meningkatkan moralitas. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm in love with your body. Last night you were in my room.